Bacaan Alkitab terdapat dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 berakhir pada ayatnya ke-8. Kidung pujian campuran beberapa kidung pujian. Informasi tambahan sesudah ibadah agar jemaat dapat menunggu seketika untuk mendengarkan laporan akhir tahun pelayanan 2025. Demikian informasi atas perhatian jemaat disampaikan. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Kekuatan yang baik, sebab Tuhanlah yang memberkati tahun-tahun hidup dengan kebersihan dan rahmat-Nya. Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang.
domba dan lembu sapi sekalipun, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Dalam setiap nafas, dalam setiap detik perjalanan hidup, tercermin kuasa dan cinta Tuhan yang tak terbatas. Kita kagum bukan hanya pada keindahan alam semesta ini, tapi juga karena kita menjadi sumber kasih dan perhatiannya yang sempurna. Dia yang menciptakan segala sesuatu, memberikan hidup, dan memelihara kita dengan tangan penuh rahmat. Perlahan-lahan menutup lembaran kehidupan. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan perjalanan hidup kita, membuka hati menuju pintu pengampunan, pemulihan, dan kedamaian batin. Marilah kita bersama-sama merenungkan segala dosa yang telah kita perbuat, menyadari kelemahan kita, dan memohon belas kasih serta rahmat-Nya, agar kita semakin bertumbuh dalam iman dan hidup yang benar. Tuhan, Engkau menyelimuti dan mengenalkan. Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kalau kami berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Sebab sebelum tidak kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Tiada yang disembunyi darimu, Tuhan. Sesungguhnya bila kami telah berpikir berkata, melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengelilingi kami dari belakang dan dari depan, dan Engkau menaruh tangan-Mu yang penuh kasih di atas hidup kami. Betapa ajaibnya pengetahuan-Mu tentang diri kami. Terlalu tinggi dan tidak sanggup kami mencapainya. Kami sadar tidak ada tempat yang bisa kami tuju untuk menjauh dari-Mu. Bahkan dalam kegelapan, Engkau tetap menyertai kami. Terimalah pengakuan dosa kami, dan ampunilah segala kekurangan kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang membentukkan sejak dalam kandungan ibuku. Setiap helaan nafas kami, setiap bagian diri kami adalah karya tangan-Mu yang ajaib. Namun kami mengaku Tuhan bahwa seringkali kami lupa betapa berharganya hidup yang Kau anugerahkan. Kami telah merendahkan ciptaan-Mu dengan pikiran kami yang sombong, perkataan yang melukai, dan perbuatan yang menjauh dari kasih dan kebenaran-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan, karena telah gagal menghormati. Dia Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satu pun dari diri kami yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sejak kami dibentuk di tempat yang tersembunyi, Engkau telah mengenal kami sebelumnya. Engkau melihat setiap langkah kami, bahkan sebelum apapun terjadi dalam hidup kami. Namun kami mengaku Tuhan, bahwa kami sering hidup seolah Engkau tidak melihat. Kami berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
menyembunyikan kesalahan seakan engkau tidak mengetahuinya. Karena itu, ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah yang maha besar, pikiranmu sungguh luar biasa dan tak terduga. Betapa besarnya kasih dan hikmat-Mu yang meliputi jumlah pasir di laut. Kami mengakui Tuhan bahwa kami sering tidak dapat memahami pikiran-Mu, dan betapa banyaknya kami mengabaikan jalan-Mu. Kami sering bersikap seperti orang fasik, mengucapkan kata-kata yang tidak benar dan menentang kehendak-Mu, baik dalam sikap maupun perkataan. Kami ingin menjauh dari segala yang tidak berkenan kepadamu. Untuk itu selidikilah kami, ya Allah, dan kenalah hati kami. Pujilah kami dan kenalah pikiran-pikiran kami. Lihatlah apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Bentuklah hidup kami sesuai dengan rancangan-Mu yang sempurna, karena hanya di dalam kasih dan pengampunan-Mu kami menemukan damai dan keselamatan. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahta-Nya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengimani bahwa kebijakan kaki saya dan Bapak Ibu Saudara tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tidak lepas dari kenal Tuhan yang baik. Sehingga ada dua hal yang penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukan saja bersyukur, tetapi kita juga harus merefleksikan diri kita masing-masing, keluarga kita, bahkan juga persekutuan kita. Mengakhiri tahun 2025 ini kita dituntut oleh tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dan subtema tahun berganti janji Allah berubah. Subtema yang saya dan Bapak Ibu punya malam hari ini mengajak kita bersyukur, ya. Dengan Tuhan luar biasa.
Sehingga kalau malam hari ini ada di antara kita yang tidak bersama keluarga, bukan karena pergi untuk selamanya, tapi karena sesuatu dan yang lain hal, mari kita lihat itu sebagai refleksi diri kita. Dan kalau mungkin saya dan Bapak itu bertanya, jadi apa sih yang saya dan Bapak itu dapatnya? Bapak itu saudara kurang lebih 6 orang ya. Tahun ini kita mengalami kehilangan. Maaf. Saya dan Bapak itu saudara mungkin kemarin gagal untuk berupaya untuk mencapai apa yang kita bilang prioritas, tapi kita gagal untuk masa depan ya. Saya dan Bapak Ibu Saudara juga mungkin berupaya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara pun keluarga berjalan pada mungkin belum maksimal, belum mencapai apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara rindukan dan bahkan butuhkan, bukan inginkan ya. Kali itu Bapak Ibu Saudara mau menyampaikan dan Bapak di persoalan ini sebenarnya harus saya cari maknanya untuk saya sendiri. Apakah dengan persoalan ini saya bisa berdamai dengan Tuhan? Dan Tuhan saya dan Bapak Ibu Saudara, masa lalu, sekarang, masa depan, dia tolong menjangkau. Dan kalau kita punya dia sakit, disembuhkan. Saya dan Bapak Ibu biasa bilang, kita mau masuk tahun baru, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Jadi saya dan Bapak Ibu harus mengimani apapun yang terjadi itu rahmat Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu pandang dalam kacamata iman saya dan Bapak Ibu juga harus Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Kita yang gagal, kita yang kehilangan Bapak Ibu Saudara. Setelah itu, saya dan Bapak Ibu Saudara pasti mengalami sesuatu yang indah. Sesuatu yang baik ketika saya dan Bapak Ibu Saudara ikhlas dengan kegagalan kita. Pasti kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita juga malam hari ini belajar tentang bagaimana Tuhan dia datang. Janji kedatangannya untuk kembali yang kedua kali Bapak Ibu Saudara. Janji yang kedua kali ini saya dan Bapak Ibu Saudara yakin bahwa itu sebuah harapan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah kepastian. Mari kita semua percaya bahwa Allah yang konsisten dengan janji. Saya dan Bapak Ibu Saudara punya hari ini punya situasi dan kondisi sangat menyenangkan, sangat sukacita, sangat bahagia. Ataupun saya dan Bapak Ibu Saudara punya situasi dan kondisi sangat terpuruk, sangat lemah. Juga dalam sejarah Allah itu tetap ada. Siapa-siapa tidak mengubah itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara yang berubah. Menggapai damai sejahtera Allah ini harus diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak baik.
Itu undang mesinnya, Bapak Ibu Saudara, kembali diharapkan hal yang tidak baik menurut pandangan saya dan Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara hitung tantangan apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara alami selama 2020 ini. Saya mau hati yang damai, tetapi ada begini, ada begitu, ada begitu. Perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara melewati perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita bilang hidup ini dikendalikan olehnya. Dan ketika Tuhan telah mengendalikan dengan begitu baik, itu perlu diceritakan oleh saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita yang tidak pernah berubah ya setiap tahun, dengan tetap harus berkomitmen dengan Tuhan. Kalau kita setia terus, dan juga harus setia. Itu pasti dari Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau tahun yang mau berganti ini saya dan Bapak Ibu Saudara kedapatan kurang setia, maka momen di akhir tahun ini menjadi momentum untuk saya dan Bapak Ibu Saudara membuat komitmen baru dengan Tuhan. Buat komitmen baru dengan Tuhan. Kita mengingat apa yang Tuhan telah buat ya. Sehingga luar perbuatan Tuhan bukan saja kita bersyukur, tetapi apa yang harus kita buat untuk Tuhan sebagai bagian dari komitmen berdasarkan kepada refleksi saya dan Bapak Ibu Saudara terhadap diri pribadi di tengah keluarga, bukan juga di tengah persekutuan. Mari kita berdoa minta Tuhan kuasa. Kalau 31 Desember mau tutup tahun 2025, ada yang masih salah-salah, bagaimana? Hari ketemu pulang, kembali dengan Tuhan. Tuhan mengajar masa dan Bapak Saudara bukan untuk bersyukur sampai di akhir tahun, tetapi harus merefleksikan diri. Apa yang harus saya lakukan? Harus berkomitmen dengan Tuhan. 2026 bagian Tuhan adalah ini dan ini. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, selamat mengakhiri tahun 2025 dan selamat memasuki tahun 2026. Anugerah dan sejahtera Tuhan tetap ada, tidak pernah berubah. Amin. Di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, terima kasih kami bilang untuk Tuhan, karena kami sebagai orang tua telah dimampukan oleh Tuhan melakukan bagian kami, fungsi dan peran kami di tengah keluarga kami masing-masing. Mendidik, mengarahkan, mendewasakan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kaki Tuhan. Melakukan setiap kerja-kerja kami, usaha-usaha kami. Dan kami memperoleh berkat-Mu sepanjang tahun ini, kami bersyukur untuk Tuhan. Dari berkat-Mu kami boleh melakukan banyak hal. Kami boleh melakukan setiap rencana di kehidupan keluarga kami. Kami boleh melakukan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan bergereja. Dan kami boleh menggunakan berkat Tuhan untuk menopang, membantu, atau menolong siapapun saja. Berikan kepada mereka kemampuan untuk menyertakan Tuhan dalam setiap studi mereka. Terima kasih untuk keberhasilan anak-anak kami dalam studi mereka. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan sepanjang tahun 2025 bagi
yang sementara ada bersama dengan keluarga di luar kota Palimanan dalam tuntutan pendidikan dan pekerjaan, dan Tuhan menjamah kehidupan mereka juga dengan baik. Kiranya hidup kami pun menjadi persembahan
yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami telah melihat kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun yang telah berlalu, dan kami percaya tangan-Mu yang sama akan memimpin kami di tahun yang baru. Kami telah melihat kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun yang telah berlalu, dan kami percaya tangan-Mu yang sama akan memimpin kami di tahun yang baru. Pada waktu siang atau pulang pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.